Hai, kali ini aku akan membahas tentang kasus pendaki gunung yang meninggal dunia pada saat mendaki. Kasus ini tuh sempat viral pada bulan Juli ketika salah satu akun YouTube memposting video bahwa si akun YouTube ini tuh bertemu dengan pendaki pada saat pendaki ini belum meninggal. Alasan aku membahas kasus ini karena kasus ini tuh menarik, jadi kita bisa mengambil hikmah dari kasus ini sebagai pembelajaran supaya lebih berhati-hati lagi kalau kita naik gunung. Gak hanya mental dan fisik aja yang harus kita siapin, tapi juga pengetahuan tentang geografis gunung itu dan juga cuaca gunung itu tuh bagaimana. Sebelum kalian nonton video ini, sebenarnya kalian subscribe dulu karena subscribe kalian tuh membantu aku untuk lebih bersemangat dalam membuat video dan juga bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan bisa menghibur kalian. Terus kalian komen di bawah kalau kalian ada kritik dan saran untuk aku atau mungkin ide video untuk aku, boleh banget komen di bawah. Terus kalau kalian punya Instagram, bisa follow Instagram aku di Ainun Tahira. Dan hal yang paling penting adalah kalian harus nge-share video ini karena ini itu kita tuh kayak berbagi lah, sharing gitu ya, sharing pengalaman. Biar teman-teman kalian kalau mendaki menjadi lebih berhati-hati, lebih ya waspada gitu ya. Oke? Siji, loro, telu, geendang nonton. Awal bulan lalu, tepatnya Senin 6 Juli 2020, seorang pendaki gunung bernama Andi Sulistiawan berumur 18 tahun dinyatakan meninggal dunia pada saat Andi ini sedang mendaki gunung. Andi Sulistiawan itu warga desa Kemuning, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Andi ditemukan tidak bernyawa dengan keadaan telanjang dada alias nggak pakai baju gitu ya, di kawasan Gunung Lawu yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kasus ini sempat viral di media sosial, terutama akun YouTube, setelah akun YouTube bernama Udin Jagoan ini memposting video kalau Udin dan rombongannya itu bertemu dengan Andi sebelum Andi itu dinyatakan meninggal dunia. Ceritanya, Udin dan rombongan itu ingin mendaki gunung pada Senin 6 Juli 2020. Udin dan rombongan itu menempuh jalur Cemoro Sewu setelah dari pos 4 Cokro Suryo. Nah, pada saat Udin dan rombongan bertemu dengan Andi, pada saat itu Andi sedang berlarian mengumpulkan kayu-kayu di gunung dengan menggunakan bajunya. Jadi Andi itu nggak pakai baju. Udin melihat kelakuan Andi itu kayak aneh gitu ya, seperti ini anak tuh pasti kedinginan, tapi kenapa ulahnya tuh seperti ini. Jadi pada saat ditemui, si Andi ini tuh memakai hoodie berwarna merah, celana panjang berwarna hitam, dan kaos kaki hitam hanya sebelah aja yang dipakai. Karena cuaca Gunung Lawu yang semakin dingin, akhirnya Udin memutuskan untuk naik ke atas puncak bersama rombongannya dan meninggalkan si Andi yang terus mengumpulkan kayu menggunakan bajunya itu. Si Udin juga sempat tanyalah sama si Andi, sampean saking pundi? Si Andi menjawab, Kemuning Mas. Terus si Udin tuh tanya lagi, kamu kesini sama siapa? Sama rombongan, ada 6 orang. Dan si Andi juga menceritakan kalau dia itu ngecamp di dekat warungnya Mbok Im. Oke, sebelum kita masuk ke kronologi kejadian, kita akan mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan itu seperti apa. Ketinggian Gunung Lawu itu 3.265 mdpl, berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu ini tuh terkenal dengan suhu dingin dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya. Di Gunung Lawu ini ada 2 jalur pendakian, yaitu jalur Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu. Cemoro Sewu itu jarak tempuhnya sekitar 6-7 jam, sedangkan Cemoro Kandang itu jarak tempuhnya 8-9 jam. Warung Mbok Im itu berada di ketinggian 3.100 mdpl. Andi baru pertama kali melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Jadi si Andi itu baru pertama kali lah untuk mendaki. Karena Andi baru pertama kali untuk mendaki, si Andi ini tuh dibekali bungkusan segumpal tanah dan 2 helai rambut. Istilahnya itu ajian lah. Pada saat mendaki, si Andi ini tuh sering berkata sompral. Dan juga Andi tuh sering kayak motong jalan lah. Kayak misal ambil jalan pintas gitu loh.
jalan tikus lah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, kita masuk ke kronologi kejadian. Jadi ada 6 orang yang merupakan rombongan dari Andi. Yang pertama adalah ada 6 orang yang ingin mendaki, yaitu si Andi sendiri, kemudian ada Tegar, kemudian ada Irfan, kemudian ada Fajar, kemudian ada Danu dan Nurhayati. Jadi ada 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Rombongan berangkat dari desa Kemuning itu pukul 2 siang pada Sabtu 4 Juli 2020. Jam 3 sore akhirnya mereka sampai di base camp Gunung Lawu dan mereka melakukan pendaftaran di sana. Karena cuaca masih panas, akhirnya mereka memutuskan untuk berfoto dulu di bawah di base camp gitu ya, sebelum mereka itu naik. Rombongan naik pada pukul 4 sore dengan menggunakan jalur Cemoro Sewu. Tadi Cemoro Sewu itu jarak tempuhnya 6-7 jam. Pas sekitar maghrib, sekitar jam 6, mereka sampai di pos 2 dan mereka itu istirahat sebentar lah sambil menunggu azan Isya. Dan mereka itu udah makan mie, terus udah minum kopi kayak gitu. Habis Isya, rombongan kemudian melanjutkan naik ke atas puncak. Terus jam setengah 11 malam mereka sampai di puncak Hargo Dalem. Karena keadaan sudah lelah, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung membuat tenda. Jadi mereka membuat tenda itu sebanyak 2 tenda. 1 tenda dengan kapasitas 2 orang dan 1 tenda dengan kapasitas 5 orang. Mereka ngecamp di sekitar Warung Mbok Yem. Warung Mbok Yem itu berada di ketinggian 3100 mdpl. Karena keadaan sudah lelah, akhirnya mereka langsung tidur dan orang yang pertama kali tidur adalah si Andi. Yang terakhir adalah Tegar. Kemudian jam 3 pagi, Nurhayati, 1 orang perempuan ini itu merasa pengen buang air kecil karena hawanya dingin ya. Nah, akhirnya dia tuh membangunkan si Irfan yang 1 tenda dengan dia. Tapi karena si Irfan nggak bangun, akhirnya dia tuh melihat kalau Andi itu ternyata udah di luar tenda. Akhirnya si Nurhayati ini tuh minta tolong sama Andi buat nemenin dia buang air kecil. Terus setelah si Nurhayati ini tuh buang air kecil dan dia tuh melihat ke belakang, ternyata si Andi tuh udah nggak ada. Nah, si pikirnya Nur ini tuh Andi udah masuk ke dalam tenda gitu ya, udah ninggalin si Nur. Ya udah, akhirnya si Nur memutuskan untuk masuk ke dalam tenda tanpa melihat isi tendanya itu ada Andi apa enggak. Nah, pada saat mereka bangun jam 6 pagi, mereka tuh kaget kok Andi nggak ada ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Andi di sekitaran tenda dan warung Mbok Yem. Jadi karena nggak ditemukan si Andinya, akhirnya mereka tuh naik ke puncak Hargodumilah dan mereka keliling puncak tuh 2 kali. Jadi sampai puncak mereka tuh jam setengah 11 siang. Jadi dari jam 6 sampai setengah 11 siang Andi belum ditemukan. Karena di puncak nggak ada, akhirnya mereka turun ke Pasar Dieng. Tapi tetap aja Andi ini nggak ada. Karena keadaan air dan logistik udah menipis, akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Jadi mereka turun pada jam 1 siang. Terus mereka sampai base camp itu jam 5 sore. Dan akhirnya mereka tuh langsung melaporkan kalau rombongan mereka tuh ada yang hilang. Jadi informasi yang masuk ke base camp itu jam 5 sore. Lalu pada hari Senin 6 Juli 2020, relawan KPH Lawu Selatan itu menemukan jenazah di lokasi puncak Gegerboyo dengan keadaan telanjang dada. Kemudian relawan KPH Lawu Selatan ini akhirnya melaporkan ke base camp. Akhirnya di base camp itu terdapat 2 informasi. Yang pertama ada pendaki hilang yang bernama Andi Sulistiawan dengan menggunakan hoodie berwarna merah dan celana panjang berwarna hitam. Dan laporan satu lagi adalah ditemukan jenazah yang udah telanjang dada dengan menggunakan celana hitam. Akhirnya si rombongan Andi ini tuh kayak cross check lah, apakah ini benar sih jenazahnya si Andi gitu kan. Nah, setelah di cross check, akhirnya jenazah yang ditemukan oleh relawan KPH Lawu Selatan ini pada Senin 6 Juli 2020 itu merupakan jenazahnya si Andi. Jadi si Andi ditemukan tewas ya, ditemukan udah nggak bernyawa oleh relawan KPH itu Senin 6 Juli 2020. Oke, kita akan masuk ke dalam analisis.
Rombongan Andi mendaki gunung pada Sabtu 4 Juli jam 4 sore dan mereka sampai puncak itu jam setengah 11 malam. Jadi sekitar ada 6,5 jam ya mereka buat trekking ke atas puncak, dan 6,5 jam bagi seorang pemula itu sangat-sangat melelahkan. Karena keadaan sudah lelah, pastinya kalau kita tidur itu udah langsung terlelap kan. Dan pada saat itu Andi tuh langsung tidur untuk yang pertama kalinya gitu loh, daripada orang-orang di sekitarnya. Terus analisis nomor 2 adalah jam 3 pagi si Nur Hayati ini minta ditemenin buat buang air kecil. Tapi dia tuh melihat Andi udah ada di luar tenda. Akhirnya si Nur Hayati minta ditemenin oleh Andi. Kemungkinan besar si Andi ini udah nggak bisa tidur karena kedinginan. Kan dia udah di luar tenda sebelum jam 3 pagi kan pastinya. Karena suhu tubuh Andi yang belum bisa menyesuaikan dengan suhu lawu yang dingin, akhirnya Andi tuh ya nggak bisa tidur. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk beraktivitas di luar tenda. Banyak informasi yang mengatakan bahwa di pertengahan bulan Juni sampai dengan akhir Juli, cuaca ini tuh sangat ekstrim karena ada peralihan dari musim penghujan sampai musim pengarau. Dan juga di BMKG itu mengatakan bahwa kondisi atau cuaca Gunung Lawu itu sudah menges lah. Daun-daun sudah menges, terus kemudian embun-embun sudah mengkristal kayak gitu. Jadi si Andi ini kenapa udah ada di luar tenda, karena dia tuh memilih untuk berkegiatan supaya nggak dingin. Pada saat Andi sudah di luar tenda, otomatis Andi ini sudah mengalami hipotermia ringan. Karena aku bukan jurusan yang kesehatan, makanya aku searching dulu apa itu hipotermia. Jadi hipotermia adalah keadaan darurat medis yang terjadi ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada menghasilkan panas. Suhu normal manusia itu 37 derajat. Dan hipotermia itu terbagi menjadi 3 fase, ada ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau ringan, kita itu suhunya 37 derajat sampai dengan 32. Dan gejalanya ya tubuhnya itu menggigil kayak gitu. Kalau sedang, tubuh manusia itu berada di suhu 32 derajat sampai dengan 28 derajat. Nah, pada saat hipotermia sedang ini, kesadaran manusia itu sudah mulai menurun. Terus juga refleks manusia juga udah mulai menurun, kayak udah mulai linglung kayak gitu. Nah, kita masuk ke fase yang berat. Fase berat ini di bawah 28 derajat. Nah, di fase berat ini manusia itu sudah mengalami kelinglungan dan ada gejala paradoxical undressing. Jadi manusia sudah mengalami paradoxical undressing. Apa sih itu paradoxical undressing? Jadi kayak gini ya, aku sambil baca karena aku nggak hafal paradoxical undressing itu apa. Banyak kasus paradoxical undressing ditemukan oleh pendaki gunung. Jadi si korban tuh merasa kepanasan padahal suhu di sekitar itu dingin banget. Sebabnya saat merasa kedinginan, tubuh akan membentuk mekanisme pengaturan kestabilan suhu. Caranya dengan melebarkan pembuluh darah yang menyebabkan suhu tubuh meningkat. Itulah mengapa dalam taraf ringan cuaca dingin dapat menyebabkan demam. Disitulah paradoksnya. Mereka kedinginan tapi kemudian membuka bajunya karena kepanasan. Oke, jadi paradoxical undressing itu kita tuh kayak udah ngerasa nggak dingin lagi karena pembuluh darahnya tuh ya udah istilahnya itu udah pecah lah kayak gitu, udah nggak kuat lagi buat nahan hawa dinginnya. Nah, kejadian yang dilakukan oleh Andi, jadi setelah dia itu mengantarkan temannya si Nur Hayati buang air kecil, dan akhirnya si Andi itu pergilah gitu ya, dan pikirnya si Nur Hayati ini, si Andi udah masuk ke tenda. Ternyata si Andi ini itu sedang lakukan aktivitas di luar tenda supaya nggak dingin banget. Otomatis si Andi ini itu udah berada di hipotermia tingkat sedang. Kenapa? Karena pada saat si Nur Hayati ini itu minta tolong sama Andi buat nemenin dia buat buang air kecil ya.
Terus Andi tuh kayak diem aja tuh, kayak bingung kayak gitu, kayak udah mulai hahaha gitu. Nah itu dia itu sudah memasuki hipotermia sedang. Terus makanya hipotermia tuh semakin naik dan akhirnya dia tuh melakukan aktivitas di luar tenda. Terus si Andi kan hilang pada jam 3 sampai dengan jam 6. Jadi mereka sadar kan baru jam 6 pagi setelah mereka bangun. Otomatis ada waktu 3 jam yang mana suhu di Gunung Lawu itu sangat dingin, dan waktu 3 jam itu bisa membuat atau bisa membunuh seseorang di suhu dingin. Nah, itu dulu analisisku. Kemudian kita masuk ke dalam solusinya itu bagaimana gitu. Jadi dalam sejarah pendakian, hipotermia itu merupakan penyakit lah ya, penyakit yang sering dialami oleh pendaki gunung dan bisa menyebabkan si pendaki gunung itu meninggal. Sebenarnya hipotermia itu bisa diatasi dengan cara kalian itu bawa sleeping bag, kemudian thermal beef jacket, dan yang paling darurat adalah emergency blanket. Nah, kenapa sih kita mendaki gunung itu harus ada pengetahuannya? Ya, karena kalau kita nggak ngerti pengetahuannya, nanti kejadiannya itu sama seperti Andi. Nah, kalian mau kejadian sama seperti Andi? Itu kan kita harus mengantisipasi sebelum kejadian itu terjadi. Terus juga kalian harus mematuhi aturan yang ada di gunung itu. Sebenarnya kan aturan di gunung itu nggak boleh nerabas jalan kalau buat pendaki pertama. Terus nggak boleh berkata sompral, itu hati-hati banget karena itu gunung adalah alam kita nggak bisa mengetahui apanya ya, cara-caranya dia itu beradaptasi dengan kita gitu ya. Terus juga kalian harus memiliki peralatan yang lengkap, pakaiannya juga harus tebal, ada jaket, kemudian ada matras, kemudian ada trash bag gitu ya. Dan yang paling penting adalah kalian harus latihan fisik, karena latihan fisik buat mendaki gunung itu sangat penting. Oke, segitu dulu informasi dari aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian tuh bisa lebih berhati-hati lagi dalam mendaki gunung, karena gunung itu alam kita tuh nggak bisa nebak mau gimananya, jadi kita harus antisipasi dan patuhilah semua aturan yang ada di alam, karena kita tuh bukan apa-apa di alam itulah gitu. Oke, dan jangan lupa pakai protokol kesehatan dalam melakukan semua aktivitas. Bye.